Bagaimana mungkin lagi mondok di pesantren kok bisa masuk alam goib? Di 2 hari kemudiannya, saya setelah belajar malam, setelah muhadoroh, itu lagi enak-enak tidur. Sepertinya udah sekitar jam 1, Pak. Itu kebangun, Pak. Saya ngeliat ke kanan, ke arah kaca pintu luar, kok terang. Terang? Iya, padahal saya tidur malam maksudnya. Gitu. Terus itu saya kebangun memang udah jam sekolah, nggak mungkin sampai sesiang itu karena kan ada santri piket yang ngebangunin. Oke. Saya turun, coba ngebuka pintu, tiba-tiba kok rame orang ilalang kayak lagi transaksi jual beli pasar gitu, Pak. Di situ saya bingung, kaget. Di lorong itu? Iya, takutan lah karena kan ini gue di mana gitu. Halo Sobun, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja ya. Dan di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Dan langsung aja kita kenalan. Abang, halo. Kenalan dulu. Dipanggilnya siapa? Kebetulan dipanggilnya namanya Kian. Kian, Yeah. pasti panjangannya demikian. Bukan. Bukan. Kebetulan emang Kian aja dipanggilnya. Oke, Kian aja ya. Rumahnya di mana? Rumah di Pondok Cabe, Pak. Oh, Pondok Cabe. Iya. Oke. Pesan minum dulu ya. Boleh? Mbak, Ada apa tuh? nih kebetulan ada menu sajen Jalan Buntu nih. Sajen Mau Jalan pesan Buntu. apa? Pesan air putih aja sih, Pak. Oh, yang putih? Iya, air putih Serius? aja. Iya, air putih aja. Nih coba, saya juga air putih nih buat kalian nih. Ini menu kita nih. Oke, Mbak, jangan lama. Kian, Pak. jadi momen apa nih yang paling berkesan sampai saat ini tuh nggak bisa lupa waktu di pesantren? Oke, jadi waktu di pesantren pas saya itu ingin tidur di sekitar jam 12:30 malam, itu saya tiba-tiba mendengar dari arah belakang badan saya itu ada seperti anak kecil yang nangis minta nyusu ke orang tuanya, Pak. Minta nyusu? Iya. Manusia? Bukan, Pak. Kebetulan kayak emang di pondok kan nggak ada anak kecil ya, nggak ada anak bayi. Jadi siapa? Itu dia, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Kemungkinan mungkin itu makhluk halus ya. Oh, oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, yang penasaran dengan cerita Kian di pesantren, pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu, yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah nih Kian, minumnya udah datang nih. Boleh diminum dulu supaya nanti ceritanya makin lancar. Minum ya, Pak? Ya, silakan. Oke Kian, nih penasaran sama yang tadi nih yang mau diceritain. Jadi awal mula ceritanya tuh seperti apa sih? Jadi awal mulanya sebelum saya pondok pesantren di 2018, waktu saya masih kelas 5 itu, saya habis ngumpul acara reunian abang saya, diajakin sama abang saya. Waktu itu saya lagi ada acara kayak bukber gitulah, ngumpul-ngumpul di rumah guru abang saya. Nah, setelah dari ngobrol sama teman-teman abang saya itu di rumah guru teman abang saya pindah ke rumah temannya abang saya nih, yang cewek. Karena waktu itu kita posisinya bertujuh, 4 cowok dan 3 cewek. Waktu itu setelah selesai dari rumah guru itu, nongkrong di depan rumah teman abang saya nih yang cewek. Sebut aja namanya si Lila lah. Lila. Oke. Nah, kebetulan banget tuh rumah dia belakangnya seperti hutan terbengkalai lah, Pak. Soalnya udah memang sudah lama nggak ada yang rawat. Oke. Dia bentukannya kayak kebun, cuman lebih besar daripada kebun gitu. Kebetulan memang di situ ada seperti rumah kaca gitu. Dia udah rumah bekas. Hah? Iya, dulunya tuh Serem banget ada. dong. Terus kita lagi asik-asik ngobrol nih, Pak, sekitar jam 9:30 lah itu. Tiba-tiba teman abang saya ini ada yang ngeh kalau misalkan dia diketawain. Oh, oke.
Tapi di situ dia nggak langsung cerita gitu, karena kan takutnya mengganggu kita lagi asik-asik ngobrol gitu. Setelah itu semuanya udah ngerasa udah denger nih, kita pergilah. Terus setelah itu akhirnya kita mutusin untuk pindah tempat nongkrongnya di rumah saya. Pada saat itu karena kita udah capek semua lah, udah lelah, udah sekitar jam 11-an, Pak. Kita udah kehabisan makanan, kehabisan rokok juga kan. Akhirnya teman abang saya ini dia baru nyamperin ke rumah saya di jam 11 malam waktu itu. Dia kebetulan emang ada bawa sedikit rokok lah. Pada saat itu kita semua masih abang saya kebetulan masih SMP, saya masih SD kelas 5 kan. Terus di sekitar udah malam lah, udah jam 12, rokok mereka tuh pada habis. Rokok mereka pada habis. Terus karena saya juga bosen kan, dia ngajakin saya ke warung untuk membeli rokok. Karena waktu itu belum pada boleh merokok, kita nggak ada yang bilang ke orang tua kalau misalkan kita mau ke warung. Karena kan masih ngumpet-ngumpet ya. Terus nakal juga. Terus pas udah nyampe di warung ini, karena itu posisinya udah sekitar jam 12:30 malam, Pak. Dia ini ngajakin pulangnya untuk lewat jalan raya Pondok Cabe. Karena kata dia itu jalanannya sepi. Dia mau kebut-kebutan lah, mau ngerasain jalan kosong gitu, Pak. Di situ saya udah nahan dia untuk jangan lewat jalan raya, karena saya sendiri udah berfeeling gitu, Pak. Kayaknya nih bakal terjadi sesuatu gitu. Saya udah punya firasat gak enak di situ. Saya mencoba untuk saya tenangin diri saya lah, saya baca-baca doa gitu. Keluar jalan raya, 5 menit setelah keluar jalan raya, dari kejauhan tuh saya udah ngeliat nih, kayaknya ini ada motor gitu lagi nyebrang, cuman posisinya gelap gitu. Terus tiba-tiba bener aja tuh dia nabrak, saya langsung gak sadarin diri di situ. Nabrak motor Vespa tua, Vespa klasik gitulah yang masih besi kaleng gitu. Saya pingsan, bangun-bangun saya udah dikerumunin warga, udah dikerumunin massa lah, Pak. Kaki saya udah hancur, babak belur, udah full rata kiri udah nggak ada, udah berdarah semua lah gitu. Akhirnya saya bingung, saya nggak tahu apa-apa gitu kan, Pak. Tiba-tiba ada satpam di dekat tempat saya kejadian itu, dia ternyata RT dari rumah saya. Dia di situ nelpon orang tua saya. Itu posisinya udah jam 1:30-an lah. Nelpon orang tua saya, dia nyamperin ke rumah saya. Terus abang saya pun yang lagi nongkrong, dia kaget karena katanya adik lu kecelakaan gitu, Pak. Akhirnya ibu saya nyamperin saya dibawa lari ke rumah sakit terdekat karena untuk pertolongan pertama Terus setelah itu saya dicek di sana gitu, dicek, di cross check, ternyata memang alhamdulillah aman semua nih badan, cuman luka luar aja. Ibu saya udah berusaha cross check kepala saya ini aman apa enggak ke dokter yang di sana. Nah setelah itu udah tuh balik ke rumah, pemulihan di rumah lah, Pak. Terus ibu saya mau coba bawa ke rumah sakit. Nah setiap saya mau ke rumah sakit, di situ saya sering ketiduran, Pak, lemes, nggak bisa bangun. Kemudian di hari keduanya saya dipaksa untuk ke rumah sakit, tetap gak bisa karena masih terus ketiduran, gak kuat untuk jalan lah istilahnya gitu, Pak. Gak kuat bangun, langsung ketiduran. Nah di hari ketiga saya dipaksa digotong lah. Itu pun sama, saya ketiduran, cuman digotong, dibawa ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Dibawa nyampe sana sekitar pukul jam 3-an, saya masuk UGD tuh, di CT scan sama dokternya. Ternyata saya ngalamin pendarahan udah hampir 83%. Waduh, itu udah banyak banget itu. Iya, dokternya pun sudah bilang udah jarang yang masih kuat bangun gitu katanya. Akhirnya rumah sakit itu nggak sanggup, saya dirujuk ke rumah sakit. Di sana saya masuk ICU kurang lebih hampir 4-5 hari lah. Akhirnya di hari ke-6 saya jalani operasi. Nah, di hari operasi itu kan saya dibius total ya, Pak. Nah, pas lagi saya dibius total, saya ngalamin yang namanya mimpi itu, mimpi yang saya mengetahui diri saya yang dulu, tapi saya tahu bagaimana posisi bentuk tubuh saya di kemudian hari gitu, Pak. Oh, bisa gitu. Jadi, waktu setelah operasi, pala saya dibalurin perban. Nah, di dalam mimpi itu, saya udah dibalurin perban palanya. Tapi
posisinya badan saya masih anak-anak lah, masih kecil gitu, lagi main sepedahan sama teman-teman. Selagi main sepeda tiba-tiba saya di-stopin sama bapak-bapak, sama kayak kakek-kakek gitulah. Kakek-kakek itu ngasih saya kayak suatu gift, hadiah gitulah. Nah, saya ini nggak tahu arti dari hadiah ini, Pak. Saya nggak tahu arti dari hadiah ini. Saya terima karena saya bingung kan ya, nggak tahu apa-apa. Udah habis itu saya bangun, saya pemulihan di rumah sakit. Nah, di situ juga saya tiba-tiba ngalamin kayak ngelihat sesuatu di jendela, banyak yang lewat lalu lalang. Saya juga nggak ngerti ya. Mungkin karena posisinya saya baru selesai operasi, mungkin masih belum terlalu sadar diri gitu. Udah dari situ pemulihan, saya belajar jalan, saya belajar ngomong pelan-pelan. Singkat cerita, saya ngelakuin pemulihan selama 3 bulan. Saya naik kelas. Nah, naik kelas ini di kelas 6. Di situ saya main-main sama teman-teman saya, nyoba-nyoba hal baru lah, karena udah ngerasa udah mulai gede lah, udah kelas 6 gitu, Pak. Di situ saya mulai nyoba rokok, mulai coba bandel lah. Itu udah kelas 6 akhir lah, Pak. Di situ saya udah daftar di sekolah SMP gitu. Udah daftar, terus karena saya bandel nyoba-nyoba banyak hal baru gitu, dimasukin ke pondok, dipaksa. Jadi sama orang tua, karena ketahuan ngerokok, dimasukin ke pondok. Pas masuk pesantren ini saya kaget, ternyata bangunan perempuan sama bangunan prianya tuh dibedain lah gitu, Pak. Nah, kamar saya tuh kebetulan ada di belakang kelas. Jadi ini kelas, ini masjid. Nah, kamar saya tuh ada di sininya. Nah, bentukan kamar saya tuh seperti lorong menuju sesuatu lah gitu, Pak. Pokoknya dia lorong, kamarnya ada 2, kanan dan kiri. Di sininya kamar mandi. Kamar saya kebetulan itu di ujung dekat kamar mandi. Karena saya kaget sama lingkungan teman-temannya lah. Karena di situ saya satu kamar ada kurang lebih 12 orang. 12? Iya, 12 orang. Banyak juga. Jadi kaget lah, belum mengenal mereka satu sama lain gitu, Pak. Saya ternyata baru tahu nih, Pak, kalau misalkan di pondok itu kegiatannya benar-benar padat, hampir seperti penjara gitu, Pak. Karena saya yang biasa di rumah main beda sama sekolah ya? Iya, beda banget, Pak. Yang namanya jam 3 harus bangun untuk sholat tahajud, jam 4:30 udah harus sholat subuh, jam 6 harus ngaji pagi, tadarusan. Terus jam 7 belajar sampai jam 3 gitu, Pak. Itu saya benar-benar kaget lah dengan kegiatan yang sepadat itu. Nah, di awal ini saya masih belum ngerasain yang namanya gangguan-gangguan mistis horor lah, Pak. Setelah 2 bulan kemudian, saya udah mulai tahu sifat-sifat mereka gitu kan. Mereka pada jorok, ada yang pipis itu ditaruh di botol, ditaruh di kolong ranjang gitu. Serius? Iya, padahal kan toilet juga deket kan dari kamar saya, karena kamar saya di ujung gitu. Oh, mungkin pipis malam gitu ya? Iya, mungkin pipis malam karena udah malas, ya, dia nggak ada teman gitu. Di situ saya udah mulai ngerasa nggak nyaman, udah sering sakit-sakitan lah. Ditambah juga saya nggak begitu suka sayur-sayuran, jadi makan selalu catering dari luar gitu. Oh gitu. Terus saya udah sering pulang. Ketika saya di rumah balik ke pondok lagi, di situ saya mulai ngerasa yang namanya gangguan mistis lah gitu, Pak. Di situ waktu jam 1 malam, setelah saya belajar malam, di kamar saya tuh posisinya ada 5 ranjang tingkat lah, ada 2. Posisinya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5 ranjang. Di sininya tuh ada lemari lah gitu. Di sini kaca. Saya tidur di ranjang keempat di yang tingkat 2-nya. Di situ pas setelah saya belajar malam, setelah gosok gigi lah, itu saya ketiduran di jam 10:30. Nah, saya masih tidur ayam lah, masih belum tidur pulas. Tiba-tiba saya ngerasa ada anak kecil lewatin ranjang saya, dia lari nih ke belakang. Dia lari ke belakang, pas udah selesai dia lari, dia tiba-tiba ketawa, Pak. Dia tiba-tiba ketawa. Terus habis itu saya udah mulai gelisah lah, udah mulai gak bisa tidur, udah merinding. Saya mutusin untuk begadang tuh, gak bisa tidur lah. Untungnya juga di depan kamar itu kan, di setiap kamar-kamar yang ada di pondok saya ada yang namanya santri piket malam. Setiap harinya itu dia ganti-gantian lah.
ada shiftnya. Setiap harinya tuh. Udah tuh di situ saya nggak bisa tidur, saya terus ngeliatin keluar ada santri itu apa enggak. Jam 3 tahajud, jam 5 sholat subuh, jam 6-nya mulai untuk belajar seperti hari-hari biasa lah. Terus di kemudian harinya setelah saya belajar malam lagi tuh pas pengen tidur di jam 12 karena waktu itu emang habis ada kegiatan muhadharah gitu. Itu saya mulai tidur, terus 30 menit kemudiannya saya digangguin lagi nih sama si anak kecil ini. Ada lagi, tapi kali ini dia posisinya nggak lari-larian lah. Dia udah diem di pojokan kamar saya, di dekat ranjang pertama sama di pojokan lemari lah. Dia itu kayak anak kecil yang nangis minta nyusu gitu, Pak. Minta nyusu? Iya. Dia minta nyusu ke kayak orang tuanya gitu loh. Itu kan makhluk halus ya, jadi kayak wewe gombel lah gitu, Pak, istilahnya. Oh, wewe gombel. Itu saya posisinya tidur di ranjang kelima tingkat kedua lagi karena memang itu kasur saya. Saya udah mulai ngerasa gelisah lah gitu, Pak. Saya mutusin untuk ke toilet, keluar nih, Pak. Keluar, saya ngobrol dulu tuh sama yang piket malamnya. Saya coba untuk cerita ke dia. Terus kebetulan banget ada teman abang saya lagi pengen kamar mandi. Saya coba cerita ke dia. Di situ dia bilang memang dulu sebenarnya dia udah sering lihat lah. Jadi udah kayak cerita urban legend kalau di kamar tempat yang saya tinggalin itu emang ada penunggunya gitu, Pak. Oh, anak kecil itu. Anak kecil itu sama si wewe gombel itu. Sama orang tuanya itu, ibunya. Cuman waktu itu dia ceritanya ditahan-tahan gitu sama temennya karena bertujuan untuk tidak menakuti lah, karena biar pada betah gitu, Pak. Di situ juga saya nge-keep nggak cerita ke teman-teman pun nggak ada yang pernah cerita ke saya gitu. Terus ngobrol-ngobrol sampai 2:30 teman-teman saya dibangunin sama yang santri piket malam itu. Sholat tahajud, sholat subuh seperti biasa, ngelakuin kegiatan biasa lah, belajar, terus jam 3 main bola, jam 5 bersih-bersih, mandi, habis itu belajar malam lagi seperti biasa gitu, Pak. Di 2 hari kemudian saya setelah belajar malam, setelah muhadharah, itu lagi enak-enak tidur, sepertinya udah sekitar jam 1, Pak. Itu kebangun, Pak. Saya ngerasain saya kebangun. Terus karena posisi saya itu tidurnya di ranjang kelima, di tingkat keduanya, bangun saya ngeliat ke kanan, ke arah kaca pintu luar, kok terang. Iya, padahal saya tidur malam maksudnya, gitu. Terus itu saya kebangun memang udah jam sekolah, nggak mungkin sampai sesiang itu, karena kan ada santri piket yang ngebangunin. Saya turun, coba ngebuka pintu, tiba-tiba kok rame orang ilalang kayak lagi transaksi jual beli pasar gitu, Pak. Di situ saya bingung, kaget. Di lorong itu? Iya, ketakutan lah karena kan ini gue di mana gitu. Perasaan gue lagi di pondok gitu, Pak. Karena posisinya saya ketakutan, gak ada yang saya kenal satupun di situ. Saya coba masuk balik ke tempat saya lagi. Saya tiba-tiba ditepuk pundak saya sama gak tahu sosok kakek-kakek atau bapak-bapak gitulah. Saya ditepok. Pas saya ditepok, saya nengok ke belakang. Gak ada. Saya rasa saya kebangun jam 2-an, ternyata saya udah balik lagi ke kamar saya ini. Ke tempat tidur? Udah ke tempat tidur lagi. Di situ saya udah benar-benar ngerasa nggak nyaman lah di pondok, udah benar-benar gelisah banget, udah ketakutan, ditambah juga teman-teman pada jorok gitu. Pada jorok, pada buang air kecil lah di bawah ranjang gitu ya. Jam 3 seperti biasa tahajud, jam 5 sholat subuh, jam 6 belajar. Setelah itu saya udah gak pernah ngerasain gangguan-gangguan sesuatu lagi. Seminggu kemudiannya saya mutusin untuk keluar pondok. Keluar tuh maksudnya pulang? Keluar, benar-benar keluar, Pak. Udah gak mondok lagi gitu. Nyerah. Karena udah gak kuat juga kan karena lingkungannya. Terus apalagi di pondok itu teman-teman yang namanya mencuri uang tuh, uang sering hilang gitu, dicuri sama temen. Serius? Iya, lemari dibobol gitu. Itu saya pernah ngalamin kayak gitu-gitu. Yang namanya sarung hilang, baju hilang gitu. Udah biasa lagi ngejemur gitu, jemur jaket dirusak gitu, udah sering lah gitu, Pak. Gitu. Saya udah gak nyaman lah gitu, sering sakit-sakitan juga kan. Akhirnya keluar dari pondok,
Setelah keluar dari pondok ini, saya masuk ke SMP yang tadinya tuh sebelum saya mondok pengen dimasukin ke SMP ini. Yang udah daftar. Yang udah daftar. Oke. Karena saya bandel akhirnya masih pondok pesantren kan. Iya. Keluar masukin situ lagi. Nah, di situ saya udah ngerasa kalau misalkan ini tuh udah bebas lah gitu, udah nggak dikekang gitu. Yang namanya bisa ngerasain pulang sekolah langsung main, bisa naik motor kesana kesini, bisa main HP bebas lah gitu. Suatu ketika nih Pak, saya ingin pulang dari sekolah, pengen ke rumah di jam 11 siang hari Jumat. Di perjalanan itu saya ngelihat ada orang muter balik, cuman dia ngeliat kanan kiri nih. Nah, posisinya di situ ada mobil lagi jalan lumayan ngebut lah. Dia muter balik, hampir ketabrak di situ. Hampir ketabrak. Saya ingetin nih Pak, hati-hati Mas, jangan kenceng-kenceng. Saya bilang gitu. Nah, cuman setelah beberapa menit kemudian saya karena posisi jalanannya kosong, apalagi itu di jam 11 siang kan, itu udah orang-orang pengen sholat Jumat, jalanan sepi lah. Saya ngebut tuh Pak, karena jalanannya lurusnya panjang. Saya ngebut, tiba-tiba saya ngelihat ada mobil latihan gitu, dia muter balik, cuman muter baliknya malang. Tapi posisinya di situ saya nggak ngelihat apa-apa gitu, saya ngelihatnya jalanan kosong. Tapi kalau kata orang, POV cerita dari orang-orang tuh itu ada yang muter balik gitu. Jadi udah jarak sekitar 10 meter dari mobil, saya baru ngelihat. Saya di situ lagi posisinya sekitar 90 km per jam lah. Saya ngerem yang tadinya motor saya lurus, motor saya sampai belok gitu, akhirnya nabrak. Saya kelempar ke depan. Di situ saya nggak bisa bangun lah, kaki saya nggak bisa digerakin, tangan saya nggak bisa digerakin. Ditolongin sama Gojek di situ. Nah, di situ saya cekcok sama yang bawa mobilnya. Karena saya ngelihatnya itu yang bawa orang yang lagi belajar. Yang bawa tuh gondrong. Tapi ketika ngobrol sama saya, yang bawanya tuh rambutnya pendek. Dia bilang dia yang bawa. Padahal jelas saya di situ ngelihat mobilnya itu mobil latihan gitu. Saya cekcok di situ, akhirnya saya nelpon orang tua saya. Saya bilang saya ketabrakan gitu. Saya minta jemput. Motor saya di situ posisinya udah parah lah, udah ringsek Pak, udah patah, stangnya patah, knalpotnya udah nggak beraturan lah. Saya nelpon teman saya, minta tolong bawain motor saya. Saya nelpon ibu saya minta jemput. Di situ saya dibawa ke tukang urut dulu nih sama ibu saya. Di Limo waktu itu dibawa ke situ, diurut di situ. Terus akhirnya apanya? Ini tangan sama kaki, karena posisinya di situ kaki saya nggak bisa digerakin sama sekali. Di motor pun kaki saya nggak bisa dilurusin. Di situ saya dihempit lah sama teman saya. Saya duduk di tengah gitu, karena saya takutnya kakinya nggak bisa gerak gitu. Nah, nyampe tempat urut, saya diurut, dibawa balik ke rumah. Di malam harinya itu saya dibawa ke rumah sakit sama ibu saya untuk cek ronsen. Setelah di ronsen, ternyata kaki saya tuh geser, dislokasi gitu Pak. Sama tangan bahu kiri saya tuh patah. Jadi si tulangnya tuh patah kayak gini. Tapi kondisi tubuh saya full itu sebadan gak ada yang luka. Gak ada yang luka dalam berarti ya? Luka dalam, cuma luka dalam gitu Pak. Kaki saya dislokasi, ini saya patah. Dokter nyuruh untuk pasang fan di sini di bahu. Cuman karena ibu saya mikirnya kalau dipasang pen itu ribet untuk masa pemulihannya, karena kan katanya itu bisa lebih mudah tersengat sambaran petir gitu Pak. Saya baru tahu nih, bener nggak sih? Iya katanya gitu, kata dokter nyari-nyari di Google gitu. Setelah dicek ronsen dari rumah sakit itu, saya dibawa balik, lalu saya dibawa urut ke Sukabumi. Karena rumah saya dari Sukabumi itu jauh, saya tinggal di rumah nenek saya di Cianjur supaya lebih dekat jaraknya ke Sukabumi. Nah, terus saya masa pemulihan di sana. Setelah 2 minggu urut itu, saya ngerasa kalau misalkan di luar rumah gitu ya, kalau lagi main, tangan saya itu udah bisa digerakin. Tapi kalau lagi di rumah itu saya nggak bisa digerakin gitu Pak. Jadi ibu saya udah minta
urut lagi, saya nolak karena saya udah bisa digerakin nih ke atas. Nah, ibu saya nggak percaya. Waktu itu di hari Senin, pas saya udah diajak sama ibu saya untuk urut ke Sukabumi nih, di minggu ketiga, saya dipaksa untuk urut. Saya bilang, saya nggak mau, aku nggak mau Bu, karena tangan aku udah bisa digerakin. Ibu saya nggak percaya. Terus akhirnya karena posisinya lagi pas banget lagi di luar, kalau di luar nggak sakit kan Pak, pas lagi di luar, lagi main sama temen di sekitar jam 3:30 subuh lah, itu saya coba untuk videoin ke ibu saya nih. Kalau misalkan emang tangan saya tuh nggak sakit, kalau misalkan diangkat gitu. Nah, saya kirim nih videonya ke ibu saya. Saya kirim, terus ibu saya ngechat, nge-message gitu saya. Kata ibu saya, "Dek, itu siapa? Kok ada suara perempuan di video itu?" Padahal posisinya di situ saya tuh main cuman bertiga dan itu pun cowok semua. Apalagi jam 3:30 subuh kan, udah terlalu larut lah. Nah nih Pak, videonya. Mana? Nih. Jelas banget suaranya. Iya, di situ jelas banget. Cuman saya nggak sadar karena kan posisinya lagi main. Jadi sadar itu setelah dikirim ke ibu. Iya, setelah dikirim ke ibu ngechat kalau misalkan ada suara cewek di situ. Di situ ada suara cewek. Serem banget. Setelah saya lihat ulang, ternyata memang beneran ada. Di situ saya langsung merinding banget sama teman-teman bertiga gitu ya. Kayak saya sampai merinding nih sekarang. Karena waktu itu posisinya kan emang udah jam 3 ya. Rumahnya ternyata memang itu dulunya rumah angker gitu. Rumah teman saya. Itu memang rumah angker gitu. Terus ibu saya pun ngechat ke saya. Katanya kalau memang rumah itu tuh dulu bekas rumah terbengkalai lah gitu Pak. Karena jarang yang ngisinya. Saya bilang nih ke teman-teman saya, "Emang ada suara cewek ya? Emang ada suara cewek?" Katanya nggak ada yang denger. Saya setel videonya. Mereka pun di situ langsung kaget, langsung ketakutan gitu. Terus habis itu setelah dikasih lihat videonya, akhirnya kita bertiga mutusin untuk berdua sama teman saya tuh balik lah karena udah ketakutan gitu Pak. Terus balik sampai rumah, ibu saya nih cerita kalau ternyata memang rumah itu pun dari dulunya bekas juga. Di situ ibu saya nyeritain detail gitu. Kenapa? Apalagi yang namanya kampung, mungkin itu bekas masa zaman Belanda gitu kali ya Pak. Zaman Belanda. Gitu Pak. Akhirnya ibu saya coba ngontek orang yang ngerti kayak gitu-gitulah Pak. Orang pintar Pak. Terus kata ibu saya bilang gini, memang sebenarnya orang pintar ini udah pengen ketemu sama kamu Dek. Cuman dia pengen nanti aja kalau misalkan emang udah waktu yang pas. Ternyata memang benar setelah dikasih lihat video itu, memang itu waktu yang pas untuk ketemu sama saya. Gitu. Di situ saya dicek kalau misalkan di saya itu ada apa. Jadi posisinya tuh saya duduk nih, selonjoran gitulah, kaki saya dilurusin, dia di belakang saya. Saya dicek tuh, dibaca-baca doa, saya disuruh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas gitu Pak. Suruh baca Al-Fatihah, ayat kursi. Nah di situ saya ditanya sama dia nih, ngeliat apa pas lagi merem. Saya bilang, saya ngeliat harimau seperti kayak lagi ngegaung gitu Pak. Kayak lagi santai gitu lah, kayak gini gitu Pak. Nah di situ saya bingung nih, ini harimau apa. Terus sama dia disuruh cari di YouTube yang namanya harimau Panjalu Ciamis. Panjalu Ciamis. Situ ya? Bukan situ, itu tuh lebih kayak makam keramat gitu Pak. Iya, itu tuh di tengah situ tuh ada makamnya. Iya kayak danau-danau gitu lah Pak. Iya. Di tengahnya tuh ada makam banyak gitu. Iya. Terus saya lihat di YouTube, ternyata memang bener yang saya lihat tuh itu. Akhirnya dikasih tahu sama Ustadz ini kalau misalkan yang ngetawain saya ini sama kayak yang ngetawain saya di pondok pesantren sama waktu kejadian kecelakaan yang pertama itu. Yang waktu 2018. Sosoknya sama? Sosoknya sama semua Pak yang ngetawainnya. Gitu. Dan yang nepuk pundak saya itu memang leluhur saya yang dari Panjalu ini. Gitu.
Jadi yang nepuk waktu di pesantren. Iya, yang nepuk di pesantren. Yang tadi kamu bilang kamu lagi ada di pasar goib. Iya, itu yang saya ngerasa lagi di pasar. Bangun tidur, keluar dari pintu, saya ngeliat tiba-tiba terang, banyak orang lalu lalang di pasar gitu, Pak. Tapi itu benar kamu sadar? Di situ saya benar-benar sadar, Pak, kalau misalkan saya ini kebangun. Tapi yang saya bingung ini kok terang. Padahal saya tidur baru 30 menitan di situ. Saya coba ngecek, keluar, ternyata ada banyak orang lalu lalang gitu, Pak. Ada orang transaksi jual beli lah gitu. Tapi kamu belum pernah di situasi seperti itu? Belum pernah di situasi itu sama sekali. Kamu sadar nggak? Kalau yang nepuk itu kan kata kamu orang tua ya? Iya. Kenapa bisa tahu orang tua? Karena saya ngerasa genggamannya itu beda sama genggaman teman-teman seumuran saya di situ. Karena kan kita masih kelas 1 SMP ya, Pak. Saya yang namanya salaman sama teman-teman udah biasa. Jadi udah hafal sama tangan-tangan mereka gitu, Pak. Oke. Berarti yang nepuk itu sebetulnya sosok leluhur kamu. Iya, yang berusaha nyelamatin kamu dari alam goib itu. Iya, Pak. Di pasar goib itu. Gitu, Pak. Sadar nggak kamu kayak gitu? Saya sih waktu mondoknya tuh nggak sadar, Pak. Pas setelah saya dikasih tahu sama Ustadz ini, akhirnya saya sadar dan saya coba sambung-sambungin, memang ternyata nyambung semua. Apalagi dilihatin di video itu sosok yang suara ketawa ini sama semua dari awal gitu. Setelah itu saya diberi air doa lah sama dia, disuruh dipakai untuk mandi, disuruh minum. Terus waktu saya mandi pun nenek saya udah nyiapin air bunga. Di situ posisinya pas lagi sebelum saya mandi nih, Pak. Waktu dikasih doa sama ustadznya itu, ibu saya nangis kejer di situ. Kenapa? Karena kaget yang namanya leluhur itu turunnya malah ke anaknya dia, ke saya gitu, Pak. Soalnya nggak ada lagi selain saya. Akhirnya saya dimandiin, terus dikasih tahu sama ustadz itu kalau misalkan yang namanya yang kayak begitu yang membuat aura saya itu tertutup gitu. Guru-guru pun juga dulu tuh banyak yang nggak suka sama saya. Jadi ngelihat saya tuh pun langsung marah-marah lah gitu, bawaannya emosi gitu, Pak. Saya kasih tahu kalau memang yang seperti itu membuat kayak gitu ke sayanya gitu, Pak. Dampaknya ke saya kayak gitu. Nah, udah tuh setelah saya dikasih air doa, saya pakai mandi, saya pakai minum. Dia pulang, saya tidur, bangun tidur saya lanjutin pemulihan seperti ke tukang urut gitu, Pak. Ke tukang urut saya ngurut. 3 hari kemudian saya balik ke Jakarta. Berarti itu setelah saya pemulihan di kampung itu di rumah nenek saya di Cianjur 3 minggu gitu. Nah, karena saya itu kecelakaannya seminggu sebelum bulan puasa. Pas selesai pemulihan saya udah ada di tengah-tengah bulan puasa. Nah, waktu lagi bulan puasa, setelah saya sahur sama keluarga, pengen sholat subuh nih, Pak. Bapak sama abang saya sudah ke masjid untuk sholat subuh. Ibu saya udah sholat. Saya masih lea-lea lah, karena baru selesai azan. Saya posisinya lagi di ruang tamu, pengen ambil air minum di dispenser. Lagi minum, lagi nyanyi-nyanyi, ada yang manggil nama saya. Kian, gitu. Saya kira itu teman saya dari luar, Pak. Saya tegesin, saya nengok kanan kiri. Di situ gak ada siapa-siapa. Pas saya udah sadar gak ada siapa-siapa, tiba-tiba itu ada yang ngetawain saya. Di situ saya kaget, langsung lari lah, Pak, gitu, Pak. Langsung nyamperin ibu saya yang lagi ruku, saya langsung, Bu, ada yang ngetawain aku gitu. Ibu saya juga di situ kaget, ibu saya langsung ke kamar saya, langsung buka pintu semuanya, lampu langsung semuanya dinyalain. Yang tadinya ibu saya lagi sholat, sampai nggak jadi, akhirnya nyalain TV, nyetel ayat kursi lah gitu di TV, sambil baca-baca. Terus akhirnya saya sholat ke masjid. Dari selesai sholat, balik ke rumah, saya cerita tuh sama ibu sama bapak saya. Terus akhirnya karena saya masih aja digangguin, di hari kemudiannya di jam 9:30 setelah sholat raweh, ibu saya nelpon ustadz yang pertama waktu itu yang ngasih tahu saya kalau misalkan saya ada leluhur. Ibu saya nelpon cerita kalau misalkan saya ada yang manggil, diketawain gitu. Akhirnya ustadz itu bilang kalau misalkan itu cuman makhluk biasa yang lewat, terus dia manggil karena suka gitu, katanya gitu. Saya disuruh baca doa lagi, disuruh pakai mandi, disuruh mandi air bunga lah gitu. Terus habis itu
sudah selesai tuh, itu posisinya karena dia adanya di Cianjur, saya pengobatannya melalui video call lah gitu. Cuman dibaca-baca doa. Ternyata waktu saya diobatin sama teman mama ini, ibu saya pernah cerita ke teman mama saya ini bahwasanya saya waktu itu pernah nyium bau anyir darah di kamar mandi waktu saya pengen mandi, pengen berangkat sekolah. Posisinya di situ saya udah yakinin kalau misalkan saya tuh di kamar mandi itu nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya nyium bau anyir darah. Terus kata si teman mama saya ini, yang orang pinter ini, dia bilang gini ke saya, lagian kamu ngapain sih? Udah malam, udah subuh, mainnya jauh-jauh, mainnya ke tempat yang kayak gitu lagi. Dia bisa baca? Dia bisa baca, dia bisa tahu walaupun saya nggak cerita gitu. Mainnya kemana? Saya main ke rumah teman biasa, cuman baliknya itu emang jalanan rumah saya, jalanannya sepi lah. Gitu, dan itu tempatnya emang benar-benar full hutan, full kebun lah gitu, ada sungai juga di situ. Dia bilang kalau misalkan ada sosok genderuwo yang nganggep saya itu anaknya dia. Astaga. Dan bahkan waktu saya lagi sempat bukber sama teman saya nih, dia tuh ternyata bisa ngelihat yang sosok-sosok kayak gitu juga. Dia bilang ke saya kalau misalkan di sosok saya itu di badan saya ada kayak sesosok kakek-kakek sama suatu makhluk yang bentuknya tuh benar-benar gede tapi hitam. Dia dibilang gitu ke saya. Terus akhirnya teman mama saya itu bilang kalau misalkan ini genderuwo, dia tetap kekeh pengen nganggap saya itu anaknya dia. Udah mencoba diusir, gak bisa. Terus beberapa hari kemudiannya akhirnya bisa setelah si genderuwo itu dielus-elus rambutnya sama teman mama saya. Karena katanya proses buat ngusir yang namanya genderuwo itu harus di make upin dulu, harus dilayanin sebaik-baiknya kata dia gitu. Setelah temannya mama saya ini mencoba untuk ngusir, setelah rambutnya disisirin dan dilayanin sebaik-baik mungkin lah, akhirnya dia menerima lah kalau misalkan memang ini tuh bukan anaknya dia. Setelah itu Ramadan udah selesai, gangguan-gangguan gitu masih tetap ada di saya, Pak. Karena ibu saya udah istilahnya udah bukan nggak percaya, udah nggak mau ngehubungin ustadz yang pertama karena nggak ada perubahan. Akhirnya mama saya punya kenalan yang dulu waktu masih zamannya ibu saya belum punya anak, itu dia ngehubungin temennya karena dulu bapak saya pernah sering sakit-sakitan, sakit perut gitu. Akhirnya saya diceritain ke teman ibu saya itu, akhirnya saya disuruh datang ke dia. Terus ternyata kata dia, saya ini punya yang namanya iga jarang dan tulangnya wangi gitu, Pak. Di situ mulai dah tuh dicoba untuk yang suka, yang menyukai saya sama yang sering lewat-lewat itu diusir-usirin satu-satu, dibakar-bakarin gitu istilahnya sama dia gitu. Cuman yang leluhur ini memang dia itu nggak bisa yang namanya dibuang atau diusir karena memang dia bertujuannya untuk melindungi saya. Cuman karena kata ibu saya itu hanya bisa hanya bakal membawa hal negatif ke saya, akhirnya terus berusaha untuk mengusir. Tapi karena nggak bisa, ya udah saya menjalani kehidupan saya seperti biasa. Singkat cerita tuh saya udah masuk kelas 3 SMP nih, Pak. Nah, waktu itu saya pengen berangkat sekolah pagi-pagi itu, bangun tidur berangkat sekolah. Cuman memang itu saya kesiangan posisinya. Jam berapa? Sekitar jam 7.45-an lah, 7.45-46. Nah, di jalan saya menuju ke sekolah, saya tuh kayak dapat bisikan kalau misalkan gak usah sekolah lah, ntar juga di sekolah diomelin telat gitu. Terus akhirnya saya di situ bingung kan ya, gimana nih, kemana ya. Terus akhirnya saya muter balik tuh, udah muter balik pengen balik ke rumah. Di situ saya dapat bisikan lagi, gak usah ke rumah, sama aja nanti juga diomel-omelin juga. Padahal di situ saya posisinya nggak pernah yang namanya bolos sama teman-teman, karena saya nggak suka yang namanya bukan nggak suka ya, karena emang nggak mau bolos gitu, Pak. Terus akhirnya saya mutusin untuk pulang ke rumah nenek saya.
Saya berangkat dari South City tuh dari Pondok Cabe, berangkat jam 8 pagi tuh, bawa tas sekolah, pakai celana sekolah, pakai pakaian sekolah lah, bawa buku, gak bawa uang sama sekali, cuman bawa bekal sama dikasih uang bensin lah, gak bawa uang jajan gitu. Berangkat, HP saya silent, semuanya saya nggak aktifin gitu. Di perjalanan tuh saya nggak ngerasa apa-apa, cuman pas waktu saya sampai ke rumah nenek di jam 11, ternyata ada kakek saya itu dia tahu kalau misalkan saya sedang menuju ke sini gitu. Oh. Gitu. Yang di Cianjur ya? Yang di Cianjur ya. Saya di situ bingung kok dia bisa tahu gitu. Ibu saya di situ udah nangis, udah nelpon teman-teman, nelpon guru, nelpon polisi gitu. Karena saya nggak bisa dihubungin sama sekali. Karena saya bingung kan ya kenapa dia bisa tahu. Akhirnya saya coba ngobrol deh sama dia. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, kok bisa tahu gitu. Saya minta tolong ajarin lah biar tahu gitu, biar bisa ngendaliin. Karena saya juga sempat cerita ke dia kalau misalkan saya ada leluhur gitu yang nempel ke saya. Terus dia bilang kalau misalkan yang kayak gini tuh nggak bisa dikuasain lah, karena dia itu akan mengikuti seiring berjalannya waktu ketika udah usia 40 tahun kata dia gitu. Oh, oke. Lama juga. Main lama lah, apalagi waktu itu saya masih kelas 3 kan ya, masih belasan tahun. Akhirnya orang tua saya jemput ke Cianjur, motor dibawa sama abang lah. Balik ke rumah, nyampe rumah ya udah ngejalanin kehidupan biasa lah. Jalanin kehidupan biasa, terus masih tetap ngalamin yang namanya gangguan-gangguan mistis kayak gitu. Akhirnya balik lagi ke temannya mama saya. Saya disuruh minum air kelapa, disitu dikasih air doa, disuruh mandi seperti biasa, kayak dikasih air doa, dikasih air kembang gitu. Karena itu tetap gak ada perubahan ke saya, hanya bisa ngehilangin yang namanya makhluk-makhluk selewatan gitu. Akhirnya ibu saya coba hubungin ustadz saya waktu di pondok. Oke. Gitu. Nah terus setelah dihubungin, karena ibu saya udah ngerasa capek lah bolak-balik gak ada perubahan, kata ustadz pondok itu ini gak perlu diruqyah karena ini masih belum terlalu parah lah gitu. Saya disuruh setiap sholat tuh baca ayat kursi tiap ke mata kayak gitu selama 30 hari, kita lihat perubahannya kata dia gitu. Terus saya coba lakuin seperti itu. Setelah 30 hari kemudian akhirnya saya ngerasa yang namanya ngelihat, ngedengar itu udah nggak bisa lah Pak. Oke, hilang aja. Udah hilang aja. Terus akhirnya saya coba ke teman mama saya ini, nyata kata teman mama saya memang udah nggak pernah ada yang nempel, udah nggak ada yang suka, karena udah benar-benar tertutup semuanya dengan sendirinya gitu katanya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Dan leluhur saya pun udah menjauh dari saya katanya gitu. Karena katanya kondisi tubuh saya tuh belum siap menerima yang kayak gini-gini. Dan kata dia kalau misalkan memang sayanya udah siap di usia 19 tahun, kemungkinan balik lagi itu ada katanya gitu. Si leluhur gitu. Jadi kalau untuk sekarang posisinya tubuh saya tuh udah tertutup, udah nggak bisa yang namanya melihat dan mendengar gitu. Emang sekarang usia berapa? Usia sekarang 17. Wih, siap-siap 2 tahun lagi. Udah nih ceritanya. Udah. Kian bandel banget, kebut-kebutan. Jadi penasaran nih, yang kecelakaan pertama kan luka kepala ini ada bekasnya nggak sih? Ada Pak, kebetulan ada. Bisa lihat nggak? Coba lihat. Boleh. Mana? Wih iya. Terus sama sini nih, kaki. Tuh. Cuman memang udah lumayan lama. Ya? Tuh. Oh ngegaris ya? Itu kepala mana? Ada coba? nih bekas operasi waktu itu. Oh iya, jahitannya panjang. Berapa jahitan itu? Kurang lebih 28, 29. Sampai ke sini panjang. Ini benar-benar ganggu sih saya sih Pak, soalnya dia ganggu kegantengan. Soalnya nggak numbuh rambut Pak. Yang dislokasi gimana? Yang dislokasi udah aman. Udah aman, nggak ada bekas. Udah nggak ada bekas, udah balik lagi, udah nyatu dia. Kian, nih penasaran kan tadi kamu cerita kalau di dalam kamar kamu tuh ada sosok anak kecil sama ibunya yang minta susu itu. Saya penasaran tuh kalau di luar kamar kamu lingkungan pesantren tuh seperti apa? Nah, jadi ternyata Pak, dulunya itu lingkungan pesantren saya sebelum jadi pondok pesantren itu dulunya
hutan yang ilalangnya tuh tinggi-tinggi. Nah, ternyata di samping hutan itu ada sungai yang sering disebut sama warga-warga itu Sungai Bangke gitu. Kok Sungai Bangke? Karena katanya zaman dulu itu sering ada pembuangan mayat. Jadi ada mayat-mayat itu dibuang ke sungai itu. Jadi muncul yang namanya aroma-aroma bau bangke gitu. Serem banget itu sungai. Kayak gitu. Apalagi dulunya itu katanya yang megang tanah pondok itu jawara situ. Oh, kamu tahu dari mana? Tahu dari cerita warga-warga di sana gitu, Pak. Oh, oke. Kian, saya penasaran nih. Tadi kan ada sosok leluhur kamu. Itu tuh seperti apa sih rupanya itu? Kalau dari leluhur gitu ya, yang saya lihat tuh sosoknya dia selalu cuma nampilin wajahnya, Pak. Dan wajahnya itu berwarna seperti ungu-ungu tua dan matanya merah. Rambutnya dia panjang putih dan kayak gini dia bentukannya. Selalu kayak gini dan selalu senyum kayak seperti senyum jahat gitu lah. Oh, bengis. Bengis. Nah. Kayak senyum-senyum jahat. Selalu kayak gitu setiap kali saya merem selalu seperti itu bentukannya. Yang kamu lihat di dalam itu, oke. Gitu. Sama satu lagi, kan tadi kamu bilang ada yang nempel tuh sosok yang putih ya? Itu seperti apa sosoknya? Kalau yang saya tahu dari teman mama saya, itu dia sosoknya perempuan. Bergaun putih lah. Saya seperti kuntilanak kalau misalnya orang-orang tahu lah gitu. Dan yang saya tahu dari teman mama saya, dia tuh kalau misalkan di usia alamnya itu kurang lebih udah hampir 300 tahunan lah. Dan kalau di usia kita ini, di alam kita gitu ya, dia baru 30 tahunan. 30 tahun, 10%. Gitu, Pak. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman dari Kian, khususnya nih pada saat dia masih sekolah. Makanya nih buat kalian, jangan suka ngumpet-ngumpet sama orang tua dan jangan ngelawan orang tua. Kian, ya Pak. Makasih nih udah datang ke sini. Ya, terima kasih juga udah diundang nih Pak. Ya, ngomong-ngomong, motornya apa sih yang dipakai kalau ngebut-ngebut? Kalau ngebut-ngebut waktu itu GSX 150. Oh. Suzuki gitu. Punya siapa? Kebetulan emang punya sendiri, dikasih sama orang tua waktu itu. Oh, udah dikasih sekolah pakai motor. Wih, hebat juga nih. Kian, kamu punya medsos gak? Ada Pak, ada. Namanya apa? Namanya IG-nya itu RMTH_san. TikTok-nya itu bigrah_h1. Nah, buat Sobat Buntu yang penasaran nih sama Kian, langsung aja spill medsosnya. Kian, makasih banget udah datang. Salam buat Mama. Jangan ngebut-ngebut lagi. Pasti, Pak. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis dari Kian. Pokoknya tetap terus pantengin video-videonya Jalan Buntu. Kian, gini Kian. Oh iya, gini. Siap.